Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel Muslim True Light, cahaya kebenaran Islam, ditemani saya Atman. Kali ini kami kedatangan seorang tamu istimewa, namanya Kang Mul. Halo Kang Mul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Cak Iyim. Terima kasih sudah datang dan meluangkan waktu di sore hari ini. Cuaca cukup sendu ya. Sehat-sehat aja? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, ya. insyaallah. Langsung aja nih Kang, kita ada di segmen From the Dark Side to the Bright Side yang mengusung tema Moving Out of Punk World to Islamic Musician. Ya, kita akan bicara antara musik punk dan Islamic music, ya, religious music. Nah, bisa diceritakan ke kami bagaimana sih kamu ini kok bisa terjebur ke dunia punk? Itu asal muasalnya gimana sih? Ada sampai belepotan ngomongnya. Gimana Kang? Oke, jadi waktu itu sekitar tahun 1998. Saya 98? masih SMA lah ya, waktu itu masih muda lah ya. Ada teman yang kebetulan dia juga mualaf, tadinya dia Kristen. Beliau sekarang di imigrasi, dia ajak kita untuk mau nggak jadi main bass di band gue katanya gitu. Main apa? Main musik punk. Kayak apa musiknya? Dengerin aja. Aku ngulangin dapat kasetnya, dengerin. Oh begini ya. Udah akhirnya sejak itu baru mulai tercebur di punks. Jadi, jadi awalnya ada yang ngajakin main ada yang musik. ngasih tahu, ngajakin main musik sebenarnya. Nah, punk itu kan identik dengan penampilan yang seperti itu ya. Kita semua tahu lah. Nah, saat itu di masa-masa itu aktivitasnya apa aja sih? Apakah ya punk kan identik dengan tatoan, ngamen, Ya. premanisme, ngedrak, itu gimana Kang? Ya sebagian memang sudah ada yang ya teman-teman ada yang bikin tato macam-macam, tapi untungnya saya enggak. Allah masih lindungi saya untuk nggak bikin tato. Dan saya memang nggak suka. Kemudian juga di antara narkoba yang lain saya juga nggak suka ngelihat. Yang lain-lain saya nggak suka, tapi kalau minum saya masih bisa ngobrol sama yang lain-lain, masih bisa ikutan sedikit-sedikit, tapi juga nggak pernah tepar jatuh, karena saya tahu kapan saya harus dapat, kapan saya harus sudah gitu. Jadi ya masih cukup terbatasi, untungnya Allah masih sayang sama saya, masih cukup dibatasi seperti itu. Kalau Rambutnya gimbal nggak waktu itu? saya nggak gimbal, sempat mohak sempat lah gitu. Tapi saya juga memang lebih sering ke botaknya gitu. Sebenarnya kayak rambut di punks itu, yang mohak itu adalah lambang perlawanan. Jadi mereka itu membuat mohak rambutnya itu karena sebagai tanda perlawanan, seperti itu sebenarnya. Pakai sepatu boot dong ya? Pakai sepatu boot, ya sepatu boot Mas. Tapi nggak bertato ya? Saya nggak, untungnya. Tato dan tindik saya nggak. Nah, berarti ngamen juga dong? Kalau ngamen ya, ngamen dulu masih suka nongkrong, kita ngamen. Ngamennya di mana? Di bus, di angkot atau di? Dulu di bus muter-muter. Memang waktu itu saya sambil kuliah juga sambil ngamen. Jadi seminggu saya keluar ngamen, seminggu saya kuliah waktu itu. Kayak gitu. Terlibat premanisme nggak? Terlibat premanisme enggak juga sebenarnya. Premanisme itu kayak apa ya? Kayak misalkan saya harus, tapi kalau berantem ya. Ya premanisme ya banyak. Salah satunya ya apa malak gitu loh Kang. Kalau malak enggak juga, karena saya tipenya memang orang baik sebenarnya. Cuman memang ya di punks ini lebih apa ya, lebih lalai dari agama aja. Bukan yang harus wah saya jadi rusak banget, enggak juga, tapi sedikit ya lalai lah, jauh dari ibadah sebenarnya. Ngedrak juga nggak? Ngedrak nggak juga, saya nggak suka lihat kayak gitu. Tapi temen banyak, tapi saya memang nggak suka ikutan gitu. Tapi kalau minum ya saya ikutan, kayak gitu aja. Oh, sempat ya? Ya sempat coba beberapa kali, minum tapi ya sempat coba, tapi saya memang nggak suka gitu. Saya nggak menemukan enaknya di mana, saya nggak menemukan hal itu. Nah, dengan identitas seorang punker itu respon keluarga bagaimana, tanggapan keluarga? Apakah mereka menerima atau menolak atau malah mengucilkan? Di awalnya dibilang orang gila nih, teman-teman orang gila pada datang. Tapi akhirnya orang tua saya tipe orang yang apa ya, nggak Demokratif. Ya demokratif mereka. Setelah saya kasih tahu, mereka tuh cuma dandanannya aja, tapi pas datang teman-teman tetap sopan. Jadi ya alhamdulillah masih bisa nerima lah. Cuma memang ya selalu ingetin, jangan hati-hati lah gitu lah pasti. Saat-saat itu di dunia punk itu sempat sholat gak sih? Sholat, puasa, Sholat jarang Ramadan. banget ya sebenarnya.
jadi lebih banyak ya jarang-jarang sholat. Kenapa? Kadang kita mau manggung aja, jaket kita kumpulin, kita kencingin bareng-bareng, besoknya kita pakai buat manggung kan. Oh ya Allah. Jaketnya kita kumpulin nih, jaket kita ada yang kulit, ada yang jeans, kita kumpulin bareng-bareng, besok pagi kita pakai buat manggung. Jadi semakin bau, kayaknya semakin asik aja gitu. Iya Ya ya. Allah, gak dipikir-pikir. Jadi ya susah sholat gitu. Tapi ya kadang kalau ini di fase-fase ini tetap ngempang, tapi saya masih tetap sholat sih. Tapi belum bolong kan? Bolong-bolong, malah ada sering nggak sholatnya, tapi memang setelah fase mulai berubah sedikit-sedikit saya mulai tetap sholat, tapi masih tetap datang ke acara pangs gitu. Puasa nggak? Puasa Ramadan gitu? Puasanya juga ya gitu dulu. Kalau puasa itu ya kalau nggak Atau lupa atau terlupakan sama sekali? puasa sempat terlupakan juga kadang, terus kalaupun batal kayaknya nggak ada masalah gitu, nggak ada rasa penyesalan, itu yang paling sedih sebenarnya. Oh gitu ya. Lalu saat-saat ngepang itu ada suatu keanehan nggak sih sebagai seorang punker dan ingin berhenti dari dunia itu, keluar dari dunia itu? Ada kata hati kayaknya saya udah capek deh jadi seorang punk begini, ngepang begini. Ada nggak sih terbersit saat itu ya? Ya sebenarnya ada rasa ingin kembali ibadah, terus kangen saat-saat pergi ke masjid, kemudian kecil sholat gitu ya. Ada rasa-rasa itu ada gitu. Itu yang kadang pengen membuat berhenti dari punks gitu ya. Jenuh juga kadang. Berarti saat itu sempat kepikiran, lalu hidayah datang ya. Hidayahnya datang sangat tiba-tiba. Nah dan itu bagaimana? dan nggak Bisa kepikiran diceritakan sama nggak ke sekali. kami? Hidayah apa yang membuat Kang Mul ini berhenti dari dunia punk itu? Jadi kayaknya mungkin kenangan kita waktu kecil ketika kita sering berangkat sholat ke masjid, itu cukup mempengaruhi. Ketika kecil saya kemudian cukup kuat agamanya. Akhirnya ketika waktu itu pas kita lagi minum-minum di depan distro, saya punya distro waktu itu, Iya. teman-teman pada kumpul, tiba-tiba ada anak kecil pergi ke masjid pas azan maghrib. Langsung kepikiran, aduh enak banget ya dulu ya masih kecil ke masjid, Hati tenang gitu. tersentak gitu ya. Tenang, ya udah setelah itu besok mau berubah, ya udah gitu. Besok pengen sholat, pengen apa, udah kayak gitu. Tiba-tiba aja stuck pengen berubah. Nah itu saat itu butuh berapa lama? Berapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun? Semenjak malam itu, hari itu, besoknya saya langsung kebetulan ketemu teman yang pulang dari pesantren. Ya. Saya ngobrol, setelah itu saya berubah. Oh gitu ya. Jadi nggak ada harus ngapain dulu, nggak ada. Tiba-tiba udah besok saya berubah. Udah gitu. Nah, hidayah sudah datang lagi, sudah kembali lagi, dan sudah ditangkap lagi saat itu ya. Nah ini proses memperkuat hijrah ini dan hidayah ini bagaimana dan dengan siapa untuk memperkuat hidayah ini biar tidak lepas lagi hidayah itu? Oke, betul. Hijrah itu memang sebenarnya mudah. Hijrah itu mudah. Yang susah itu ada istiqomah menjaga hijrahnya Hidayah. itu. Ya. Kemudian saya ketemu sama teman saya pulang di pesantren itu, guru saya juga, teman kecil tapi sekaligus guru saya, yaitu Ustadz Zainal Mukarrobin. Ya. Masih ada beliau? Beliau masih ada, masih muda juga. Dia malah suka fitness sekarang. Wow. Jadi Ustadz yang cukup fenomenal sebenarnya di sekolah. Tapi dia ya cukup cerdas untuk memberikan saya Oke. berbagai macam ilmu fikih. Jadi dari beliau ya, Ya, insya Kang Allah. Mul mendapatkan pencerahan, Ya, alhamdulillah. pencerahan hati sampai istiqomah dan keluar dari dunia itu. Dunia Beliau yang cukup memberikan ilmunya supaya saya bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik. Ini sangat-sangat berharga sekali ya hidayah itu. Memang harus kita jaga dan jangan sampai kita sudah dapat hidayah, sudah tertangkap di tangan kita, terus kita biarkan lagi lepas. Ya, Jangan minimal sampai itu ya. kalau kita udah punya hidayah tuh, ketika melakukan kejahatan atau hal yang nggak baik, kita masih sempat bisa bilang istighfar. Ya. Ada rasa penyesalan juga gitu. Ya. Jangan sampai lalai gitu, terus kita udah cuek aja gitu. Tidak Nah, itu yang beristighfar paling susah. ya. Kang, berarti kan udah dapat hidayah, lalu kembali lagi ke jalan yang Allah ridhoi. Nah, kalau boleh tahu kegiatan saat ini apa sih Kang? Saat ini kebetulan saya masih mengajar di sekolah Turki. Saya pengajar musik sama art juga. Saya mengajar udah hampir 15 tahun lebih. Kemudian Wow, saya lama juga sekali. kemudian saya juga buat band religi, band dakwah namanya Kardeşim. Kardeşim itu dalam bahasa Turki artinya saudaraku. Dengan teman-teman yang juga dulu punks juga. Sebagian juga personilnya anak punks juga. Saya buat band religi dengan nuansa Turki seperti itu. Oke. Apakah masih ada profesi yang Kang Mul lakukan saat ini masih ada kaitannya dengan dunia saat itu, dunia punk itu terkait dengan skill atau keterampilan?
Sebenarnya dulu kan suka musik, Iya, ini juga musik juga. Apakah masih saling berkaitan nggak sih? oke. Sebenarnya punk, saya sampai sekarang saya masih punk sebenarnya. Oh gitu. Ya, saya nggak meninggalkan punk, tapi saya meninggalkan hal-hal yang tidak baik di dalam punk Di dalam tadi, punk itu sendiri. yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu aja. Selama itu masih nggak bertentangan, saya masih tetap lakukan lah gitu. Oh gitu. Kang, ada komitmen diri nggak sih untuk tidak kembali ke dunia punk itu lagi? Oke. Dan sikapnya apa sih? Sikap aktualnya itu loh. Kalau untuk sikap diri saya insya Allah saya nggak mau juga terlalu mau balik lagi gitu, nggak mau. Kenapa? Bukan apa-apa, karena kita nggak mau saat kita meninggal, saat kita sedang di lokasi atau posisi yang jelek, saya nggak mau seperti itu. Kita belum sempat bertobat. Nah, saya maunya ya kalau kita mati dalam keadaan baik lah gitu. Husnul khotimah ya. Iya, Pengakhiran jangan yang sampai baik. ada meninggal pas nggak di masjid atau di mana, atau nggak di tempat di rumah yang baik lah gitu. Saya nggak mau di tempat-tempat maksiat meninggalin, insya Allah jangan sampai. Oke. Nauzubillah min dzalik. Terakhir nih Kang, Siap. pesan untuk teman-teman di luar sana supaya terinspirasi dengan perjalanan hidup Kang Mul ini. Pesannya apa ya? Pesan yang sangat Pesannya. menginspirasi teman-teman ini. Pesannya sederhana sekali teman-teman. Waktu di akhirat itu dengan waktu di bumi itu, kalau dibandingkan hidup kita ini cuma 1,5 jam di akhirat. Jadi cuma 1,5 jam. Nah, mungkin malaikat sedang melihat kita saat ini. Maut juga nggak ada yang tahu datangnya kapan. Manusia pasti mati. Jangan sampai kita mati ketika kita dalam jalur yang menyimpang seperti itu. Kalau bisa bertobat saat ini, ya udah bertobat saat ini, jalani kehidupan dengan baik. Seperti itu aja. 100% saya setuju sekali. Oke Kang, terima kasih. Waktunya sudah harus saya akhiri dulu. Ya, terima kasih atas waktunya Kang Mul. Terima kasih banyak. Dan saya sudahi dulu wawancara kali ini. Oke guys, demikian tadi interview kali ini dalam segmen From the Dark Side to the Bright Side. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan klik loncengnya. Okay guys, thank you for watching this video. We hope you all like this video. See you on the next videos. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.